Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali kita dalam acara Night Call yang diselenggarakan oleh Majelis Sinode GPIB bersama dengan saya Pendeta John FC Patiasina, Pendeta Jemaat di GPIB Gideon Kelapa II Depok. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, saatnya kami akan dengar firman Tuhan untuk juga menutup hari ini. Karenanya Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hati dan pikiran kami tuntun Tuhan, agar kami dapat memahami firman Tuhan hari ini dengan baik. Karenanya berfirmanlah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini dari Kejadian pasal 45 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20 yang menyatakan demikian. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku, maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan hari ini diberi judul Pemimpin Buah Pengabdian. Ada sebuah ungkapan, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Artinya, usaha untuk mendapatkan sesuatu tanpa berputus asa akan menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan bagi dirinya. Usaha Yusuf dalam bacaan kita hari ini selalu setia kepada Tuhannya, tidak mudah berputus asa, tidak sakit hati atas perlakuan abang-abangnya, dan terlebih khusus adalah dia setia kepada sang raja Fir'aun. Membuahkan hasil bahwa Yusuf mendapat perlakuan atau perhatian istimewa dari raja Fir'aun. Yusuf seorang pendatang dari Kanaan. Yusuf seorang asing di tanah Mesir. Mendapat perlakuan yang istimewa dari raja Fir'aun karena telah membawa bangsa Mesir keluar dari ancaman kelaparan yang sangat dahsyat. Tentu hal ini dapat terjadi bukan karena kemampuan pribadi Yusuf saja, namun ada tangan kuasa Tuhan yang menyertai dan memberkati dirinya. Dalam hal ini pun diakui oleh Yusuf bahwa Allah lah yang bekerja atas kehidupan dirinya, atas keberhasilan yang terjadi. Disampaikan dalam Kejadian 45 ayat 5 yang menyatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf tidak sakit hati. Yusuf melihat bahwa dengan cara seperti ini, walaupun tidak enak, walaupun dia dibuang oleh abang-abangnya, menjadi jalan untuk menyelamatkan kaum keluarganya. Nah, selanjutnya dalam bacaan kita hari ini mau menunjukkan kepada kita semua bahwa buah atau hasil pengabdian kepada Raja Fir'aun dan tentunya juga kepada Tuhan adalah kaum keluarganya itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan diminta untuk datang ke tanah Mesir guna menghindari bahaya kelaparan dan tentunya akan ditempatkan di tanah yang terbaik di wilayah Mesir. Jadi dari sini buahnya jelas. Kesetiaan kepada Tuhan membuahkan hasil yang setia juga kepada Fir'aun dan akhirnya kaum keluarganya mendapat berkat dari Raja Fir'aun. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang itu bisa menjadi pemimpin. Ya, minimal dia bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Ya, dalam hal ini bagaimana
Dia mengupayakan agar dirinya dikatakan selalu setia dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu seorang pemimpin untuk memimpin dirinya. Dan juga dia bisa menjadi pemimpin untuk keluarganya. Nah, di tempat kita masing-masing. Dan dapat juga diperluas menjadi pemimpin di tengah-tengah persekutuannya atau gereja, dikatakan di tengah pekerjaannya sebagai seorang pemimpin atau staf, atau juga di tengah masyarakat. Nah, hal yang perlu diperhatikan seorang pemimpin khususnya di tengah-tengah persekutuan adalah yang pertama, kita melihat bahwa pemimpin yang baik dikatakan selalu menempatkan Tuhan itu nomor satu di dalam kehidupannya, di dalam setiap upayanya untuk memimpin, agar ia selalu dikendalikan oleh kuasa Tuhan. Lalu hal yang kedua yang perlu diperhatikan, pemimpin yang selalu mau dikendalikan oleh Tuhan dikatakan akan menghindarkan dirinya pada hal-hal yang negatif dalam dia memimpin. Seperti dikatakan dia menjadi otoriter, bertindak sewenang-wenang terhadap orang yang di bawahnya, hanya baik kepada orang yang mendukungnya saja. Entah itu dikatakan alma maternya, entah itu dikatakan sukunya, dan lain sebagainya. Lalu dikatakan dia tidak mau dekat kepada setiap orang. Dia hanya mau dekat kepada orang-orang tertentu saja yang dianggap menguntungkan dirinya. Kemudian juga dia memakai kecerdasannya untuk menindas orang lain dan hal-hal negatif lainnya. Nah, dikatakan di sini juga mau diingatkan bahwa pemimpin yang berkualitas adalah pemimpin yang selalu mau dikendalikan oleh Tuhan, akan melakukan hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti dia akan memperlakukan kasih dengan tulus, tidak pura-pura. Kemudian dikatakan juga dia akan tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan dirinya dan juga orang lain. Dia tidak mudah sakit hati ketika mungkin dia tidak ada orang yang tidak sependapat dengan dirinya, atau istilahnya tidak baper, bawa perasaan gitu ya. Dan juga dikatakan hal-hal lainnya yang juga akan membuat dia semakin baik ketika dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021 akan dilaksanakan persidangan Sinode GPIB yang ke-21, yang dilaksanakan secara daring dan juga luring di titik pusat di Surabaya dan juga di titik di setiap jemaat. Agenda yang akan dikerjakan dalam persidangan sinode tersebut, selain membahas dan menetapkan perangkat-perangkat teologi, juga akan dilaksanakan pemilihan fungsionaris Majelis Sinode untuk periode 2020-2025. Mari kita dukung, kita doakan agar pelaksanaan persidangan sinode ke-21 ini berjalan dengan baik dan menghasilkan perangkat-perangkat teologi yang akan mengarahkan perjalanan GPIB ke depan. Dan kita doakan juga agar terpilih fungsionaris Majelis Sinode GPIB periode 2020-2025 yang takut Tuhan tentunya, kemudian mengabdi dengan tulus kepada GPIB dan dapat bekerja sama dengan seluruh orang yang akan dipimpinnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Di dalamnya kami diingatkan untuk menjadi pemimpin, khususnya bisa dimulai menjadi pemimpin untuk diri sendiri, di mana kami diminta untuk memimpin, untuk dikendalikan oleh Tuhan selalu. Dan ketika kami dipercayakan untuk memimpin orang lain, baik di tengah keluarga, persekutuan kami, di tengah pekerjaan, maupun di tengah masyarakat, jadikanlah kami pemimpin yang takut Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, sehingga hal-hal yang baik yang berkenan ke hadapan Tuhanlah yang kami kerjakan sebagai seorang pemimpin.
Tentunya menghindari hal-hal yang negatif yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tentu tidak mudah menjadi pemimpin. Biarkanlah kami dapat mengendalikan hidup kami dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami kerjakan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kami, mengingatkan kami untuk menjadi pemimpin yang baik. Tentunya pada kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan persidangan sinode ke-21 yang akan dilaksanakan dari tanggal 26 sampai 31 Oktober 2021. Tuhan berkati bagi panitia pelaksana dan juga majelis sinode yang akan berkumpul di Mupel, Jawa Timur, di Surabaya khususnya. Berkati agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Mereka diberi hikmah, diberi kekuatan dari tangan kasih Tuhan, sehingga mampu melaksanakan kegiatan ini. Kami juga berdoa Tuhan agar perangkat-perangkat yang akan digunakan untuk kegiatan ini berjalan dengan baik, baik di titik pusat Surabaya maupun di setiap jemaat, yaitu berupa perangkat-perangkat elektronik maupun jaringan-jaringan yang akan dibutuhkan, sehingga kami semua dapat melaksanakan persidangan sinode dengan baik. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk pembahasan perangkat-perangkat teologi. Biarlah kami boleh membahas dengan baik, lalu kami boleh menetapkannya untuk menjadi pedoman bagi langkah perjalanan kehidupan gereja kami GPIB ke depan dengan tuntunan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses pemilihan fungsionaris Majelis Sinode GPIB periode 2020-2025. Tuhan memberkati siapapun Tuhan yang mencalonkan dirinya untuk menjadi fungsionaris Majelis Sinode, 11 orang. Biarlah Tuhan memberkati, karena Tuhanlah yang menetapkan. Apapun yang terjadi, kami yakin dan percaya Tuhanlah yang akan memilih 11 orang untuk memimpin perjalanan GPIB ke depan. Dan biarlah Tuhan memberkati agar proses pemilihan ini pun berjalan dengan baik, jujur, dan berkenan selalu di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhan, kami juga berdoa agar pelaksanaan persidangan sinode ke-21, baik di tingkat pusat Surabaya maupun di tingkat jemaat, Tuhan memberkati. Hindari kami semua Tuhan dari paparan COVID-19, agar kami semua sehat dan bisa melaksanakan persidangan sinode dengan baik. Kami serahkan proses pelaksanaan persidangan sinode ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat GPIB yang ada di kota, di desa, termasuk di pos-pos Pelkes. Tuhan memberkati kami semua secara pribadi dan keluarga lepas keluarga, agar hidup kami selalu berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami mau dipimpin selalu oleh tangan kasih dan kuasa Tuhan. Lalu Tuhan hindari kami semua Tuhan dari paparan COVID-19, agar kami senantiasa bebas dan boleh juga memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, karena kami serahkan kehidupan kami ke dalam kuasa-Mu, dan kami serahkan istirahat kami malam hari ini ke dalam kasih dan kuasa Tuhan. Jika Tuhan berkenan besok pagi kami bisa bangun, Tuhan memberkati, agar kami boleh senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, Engkau memberkati setiap kami yang menaikkan doa-doa pribadi di tempat kami masing-masing. Tuhan dengar apa yang menjadi seluruh doa yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami telah berdoa kepada Bapa yang di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikian acara Night Call kita pada malam hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita semua.